Ada banyak motif guys. Motifnya pertama, hanya karena uang, pengen tenar, atau orang ini pemalas yang hanya tidak mau kerja keras, tapi dia mendapatkan. Hola netizen yang tercinta. Meskipun telah ditentang oleh Virgon dan sang kakak, hubungan Eva Manurung dan Jordan Ali tetap berlanjut. Hubungan asmara tersebut membuat penolakan dari beberapa pihak. Diketahui sebelumnya Virgon menyatakan keberatannya mengenai hubungan sang ibunda dengan Jordan Ali. Buntut dari hal tersebut dikabarkan bahwa Virgon sudah tidak lagi memberikan uang bulanan kepada ibunya. Termasuk juga dengan sang kakak, Feby Carol, yang menentang hubungan sang ibunda. Menurut Feby, sang ibu tidak pantas menjalin hubungan dengan pria yang memiliki usia 23 tahun lebih muda dari Eva Manurung. Bahkan Feby mengatakan bahwa konten yang dibuat Eva Manurung dan Jordan Ali ada yang berlebihan. Feby Carol juga menyebut bahwa dirinya telah menegur sang ibunda. Kendati demikian, Eva Manurung tetap melanjutkan hubungannya dengan Jordan Ali. Bahkan Eva Manurung mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, hubungannya akan direstui oleh sang anak. Eva Manurung bahkan menyatakan kesiapannya untuk berpindah agama jika nantinya ia berjodoh dengan Jordan Ali. Walaupun hal itu belum pasti. Meskipun keduanya melanjutkan hubungan tanpa janji pernikahan yang pasti, Eva Manurung menyerahkan keputusan soal jodoh kepada Tuhan. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Oh, ini ada drama baru lagi ya? Judulnya apa? Ada yang tahu nggak? Tolong komen dong. Jujur loh, Koko sih bangga banget sama si Jordan. Aduh, kayak cinta banget sama si mamanya Virgon. Kayak ini tuh kayak pasangan paling romantis di tahun 2023, di akhir tahun ya. Terus Koko lihat penampilannya si mamanya Virgon ini kayak gadis-gadis muda, kayak gadis perawan gitu loh. Apa? Kayak makin unyu gitu loh. Nini Kisuts, ini adalah pernyataan Carol, anak daripada Opung Simurung. Dia geram sekali kepada Michael Jordan, Brondong Manis atau Brondong Bantet, yang merupakan gebetan daripada Opung Simurung. Carol mengatakan kepada Jordan memang tidak bisa mencari cewek segar dan muda. Kenapa harus cari Nini Kisut? Menurut saya kita tidak boleh meremehkan the power of Nini Kisut, karena memang lagi tren zaman now sesuai dengan perkembangan zaman artificial intelligence, di mana sekarang para Nini Kisut dan janda-janda tua justru berhasil mendapatkan gebetan, yaitu Brondong Manis atau Brondong Bantet. Dan ini merupakan ancaman bagi banyak cewek-cewek muda sekonoha, karena mereka tidak bisa mendapatkan lagi cowok muda. Semua telah diborong oleh Nini Kisut tersebut. Oleh sebab itu menurut saya harus ada undang-undang dari Mahkamah Konstitusi yang memberikan batas usia untuk pacaran dan menikah, seperti batas usia untuk jadi capres dan cawapres. Dan semoga ada undang-undang melalui Ketua MK tanpa intervensi tentunya dari seorang paman yang bikin sidang yang darurat, agar cewek-cewek muda sekonoha diselamatkan dari gelombang ancaman Nini Kisut atau opung-opung yang garang dan garang sekali, yang bisa memperoleh keindahan dari seorang Brondong Manis. Bagaimana pendapat netizen? Apakah Konoha benar-benar dalam status darurat dan kita membutuhkan sidang MK darurat dari seorang ketua MK untuk membatasi usia untuk pacaran dan menikah? Namun menurut saya, daripada ini sekarang jadi runyam, berhubung Firaun yang adalah anak daripada Opung Simurung, dia kan suka bikin lagu, pencipta lagu. Bikin saja satu lagu bagi Opung Simurung dan Michael Jordan, lagu yang berjudul Cinta Bengek. Sebab ini lagu yang sangat pas sekali untuk keadaan ini, karena telah membuat bengek banyak orang, terutama masyarakat luas Sumatera Utara, suku Batak, dan juga keluarganya Opung Simurung, anak-anaknya juga geram, dan mungkin si Opung Simurung juga akan bengek karena tidak akan mendapatkan lagi transferan daripada Firaun dan Carol.
dan banyak tantangan yang mereka akan alami. Jadi Cinta Bengek ini lagu yang akan jadi sangat hit dan trending se-Konoha. Namun kita berdoa bahwa harus ada damai sejahtera dan kita harus melihat bukan rupa, bukan kisut, bukan keriput, tapi kita harus melihat juga apa ada dalam hati, jiwa, dan roh. Dan zaman sekarang juga banyak brownies, itu brondong manis, ingin mencari nini-nini piut, peot, dan janda-janda tua karena lebih menjanjikan mungkin. Mungkin janda-janda ini sudah memiliki rumah, punya handphone, punya mobil, dan tabungan deposito. Sedangkan cewek-cewek muda jarang sekali sudah mapan. Jadi sekali lagi ini merupakan ancaman bagi Konoha dan akan membuat banyak cewek-cewek muda se-Konoha gigit jari, tidak akan bisa mendapatkan lagi brownies, brondong manis, karena telah diborong semua oleh nini-nini kisut. Jadi sebaiknya sekarang mari kita demo, mari kita turun ke jalan, minta hak kita agar dilaksanakan sidang darurat internasional untuk batas usia pacaran dan menikah, agar kita diselamatkan dari gelombang garang dan garang ini, nini-nini kisut yang lebih menarik mungkin. Bagaimana pendapat netizen? Begitulah Carol, hidup ini sudah terbalik-balik, sudah linglung semuanya. Mau lihat deh. Ini apalagi sih? Kalian kalau mau bikin berita jangan yang kayak gini-gini deh. Nggak ada edukasinya. Apalagi, aduh, hanya seorang ibunya Virgon. Dia tuh bukan artis. Apa yang harus kalian angkat? Diundang di mana-mana. Percintaannya dia antara brondong dengan orang tua. Itu kalau di dalam psikologi orang yang mencintai, yang benar-benar ya mencintai dan tanda kutip dia meng-create di dalam kehidupan traumanya dia, maka biasa disebut dengan Oedipus kompleks ya. Seorang yang lebih muda tapi dia menyukai orang yang jauh lebih tua dari dia. Ada banyak motif guys. Motifnya pertama hanya karena uang, pengen tenar, atau orang ini pemalas yang hanya tidak mau kerja keras tapi dia mendapatkan uni-uni yang lumayan ada duitnya. Tapi kalau menurut saya nggak ada duitnya sih, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk publikasi, untuk naik terus. Para wartawan, para podcast please, yang kayak begini nggak perlu lah kalian angkat. Kayak nggak ada berita lagi kalian. Tolonglah lebih intelek lagi dalam memberitakan segala sesuatu. Ini bukan publikasi yang bagus ya. Dalam hal ini, kamu pun harus bisa memberikan satu nilai positif untuk kita contoh. Yang kayak gini bukan nggak layak untuk diberikan publikasi gitu loh. Iya kan? Mereka itu tujuannya apa sih gitu loh. Saya yang tidak merestui atau tidak setuju dengan adanya publikasi pacaran dengan brondong lah segala macam. Itu urusan pribadi tapi tidak untuk dipublikasi. Paham? Ngaco aja yang kayak begini dipublikasi dan sepertinya kayak nggak ada berita lain gitu. Apa sih? Nggak lucu gitu loh. Coba wartawan lebih bijak lagi dan para pengusaha podcast jangan undang orang-orang seperti itu. Paham? Salam Lita Gading.